Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan eh, presentasi hasil dari diskusi kami dari kelompok 13 tentang merancang program latihan siaga, penggalang, dan penegak. Nah, di sini materi yang pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Dari yang pertama yaitu eh, pengertian program latihan. Nah, apa itu program latihan? Nah, dan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan dana teratur. Nah, program rencana kerja yang disusun dengan rapi, teratur, dan berurutan, bukan sekedar daftar kegiatan eh, tertulis atau kegiatan yang asal-asalan, tapi berfungsi sebagai alat pendidikan untuk membimbing peserta. Nah, kemudian sebagai panduan, jadi program ini menjadi pegangan bagi pembina atau pelatih dan anggota saat menjalankan kegiatan. Nah, kemudian arah yang jelas. Nah, supaya setiap kegiatan yang dilakukan punya tujuan, tidak sembarangan atau asal-asalan saja. Nah, kemudian eh, mudah dinilai. Nah, hal ini dapat membantu kita melihat dan menilai apakah hasil pembelajaran atau latihan yang sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Nah, kemudian selanjutnya landasan penyesuaian program. Nah, pertama ada asas belajar, eh, yang kedua ada prinsip, kemudian ada sistem Among, dan kemudian di tengah membangun semangat, dan kemudian di belakang memberi dorongan. Nah, ini adalah asas belajar yang disebut dengan learning by doing. Nah, intinya adalah belajar itu paling efektif kalau dilakukan sambil langsung mempraktikannya. Nah, jadi tidak cuma mendengarkan teori saja, namun tetapi langsung mencoba dan melakukan kegiatannya sendiri. Nah, selanjutnya ada prinsip penyusunan program yang dibuat harus memenuhi syarat. Nah, pertama ada prinsip atau prinsip penyusunan edukatif yang mana isinya adalah ada nilai pelajaran atau manfaat ilmu yang didapat. Kemudian yang kedua, menarik. Nah, prinsip menarik ini adalah di mana kegiatannya itu seru. Kemudian kita jadikan hal ini momen-momen yang paling seru menjadi peserta itu eh, tertarik dan tidak bosan. Kemudian menantang. Ada tantangannya supaya peserta itu mau berpikir atau berusaha lebih giat saat melakukan eh, pembelajaran itu. Kemudian bermakna. Nah, jadi tidak sekedar hanya belajar-belajar saja, namun punya tujuan yang jelas dan berguna bagi pengembangan diri peserta. Kemudian sistem Among. Nah, sistem Among ini adalah cara membimbing. Peran pembina atau pelatih diibaratkan seperti pendamping dengan cara eh, di depan memberi contoh, menjadi teladan yang menunjukkan cara yang benar, kemudian yang di tengah membangun semangat, ikut berbaur, memberi dukungan, dan menjaga suasana tetap semangat. Kemudian di belakang memberi dorongan, memberi motivasi dari kepercayaan diri supaya anggota berani maju dan mandiri. Nah, kemudian selanjutnya ada karakteristik eh, golongan siaga dari umur 7 sampai 17 tahun. Pertama ada sifat fisik dan mental, kemudian cara berpikir, kemudian ada suka bermain, cara mereka cara mengajar, kemudian durasi singkatnya. Pertama ada sifat fisik dan mental. Nah, anak-anak usia ini sangat lincah, penuh tenaga, dan suka bergerak terus. Namun, tetapi yang harus diperhatikan adalah perhatiannya mudah teralihkan,
Jadi mereka cepat bosan kalau diam saja. Kemudian cepat lelah kalau melakukan hal yang sama terlalu lama. Kemudian untuk cara berpikir itu masih konkret ya. Masih berpikir secara nyata atau konkret, artinya adalah mereka lebih mudah paham hal yang bisa dilihat, dipegang atau dilakukan langsung, dan belum bisa mengerti teori atau penjelasan yang rumit atau abstrak. Nah, kemudian kebiasaan dan hobi. Nah, anak-anak ini lebih suka bermain, imajinasinya itu kuat atau suka berkhayalnya lebih tinggi dan juga suka meniru apa yang dilakukan orang lain, baik itu tingkah laku, ucapan, atau pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian cara mengajar atau membimbingnya. Materi atau pelajaran harus dibungkus jadi permainan. Jadi tidak baku dengan materi yang sudah ada gitu. Kita bungkus lagi menjadi permainan supaya mereka antusias dan tidak merasa sedang diajar. Nah, kemudian waktu singkat. Nah, waktu singkat ini adalah kita memberikan pembelajaran itu jangan terlalu lama duduk diam. Buat kegiatan yang banyak geraknya. Kemudian gunakan alat bantu yang berwarna-warni dan menarik. Maksudnya adalah supaya perhatian mereka mudah tertangkap dan tetap fokus pada pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian materi selanjutnya ada karakteristik golongan penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Itu ada sifat fisik juga, perilaku sosial, cara berpikir, kemudian cara mengajarnya juga. Eh, untuk yang pertama, sifat fisik dan mental. Nah, jadi di usia ini, tubuh mereka itu tumbuh dengan sangat cepat, tenaganya juga besar, dan mereka sangat suka melakukan kegiatan yang menguji kekuatan fisik atau tantangan yang berat. Nah, jadi itu kita pastikan sifat dan fisik mental mereka itu berbeda dengan golongan Sega. Kemudian perilaku dan sosial. Nah, jadi golongan penggalang ini, perilaku sosial mereka itu adalah suka bergaul dan berkumpul bersama teman-teman. Rasa setia kawan antar temannya itu sangat kuat. Jadi ikatan pertemanannya itu erat sekali. Nah, kemudian untuk cara berpikir mereka itu mulai bisa berpikir kritis. Artinya adalah mereka sudah mulai bertanya, menilai, dan tidak mudah percaya begitu saja. Nah, untuk cara mengajarnya bagaimana? Untuk cara mengajarnya adalah kegiatan yang kita lakukan itu lebih diarahkan untuk kerjasama tim dan latihan yang bersifat nyata atau praktik secara langsung, bukan cuma teori saja. Kemudian berikan tugas-tugas yang nyata untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan adakan kompetisi atau perlombaan yang secara sehat supaya mereka itu eh, lebih memicu semangat mereka untuk bersaing secara positif. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik golongan penegak di usia 16 sampai 28 tahun. Nah, hampir sama, eh, ada karakteristiknya bersama, sifat fisik, cara berpikir, dan sifat atau keinginan. Kemudian ada cara mengajar atau membimbing mereka. Nah, untuk sifat fisik dan mentalnya, itu untuk golongan penegak di usia 16 sampai 28 tahun ini, secara fisik dan mental, itu mereka sudah tumbuh sempurna. Ya, kekuatan dan ketahanan fisiknya itu lebih kuat secara mental, sudah lebih dewasa dan stabil. Kemudian, cara berpikirnya sudah logis, teratur, dan analisis. Mereka bisa memahami hal yang rumit, menganalisis masalah, kemudian mereka juga bisa eh, berpikir secara dewasa, bukan sekedar melihat hal yang nyata saja, tetapi juga bisa berpikir secara analisa. Kemudian eh, sifat dan keinginan mereka untuk golongan penegak ini. Mereka sudah ingin tampil percaya diri, punya keinginan kuat untuk memimpin dan tanggung jawab, serta memulai masalah-masalah sosial di lingkungan mereka. Kemudian, untuk cara membimbing dan mengajar mereka itu,
libatkan mereka langsung dengan menyusun rencana dan mengatur jalannya kegiatan manajemen, ya, karena mereka sudah mampu berpikir teratur. Kemudian gunakan metode yang lebih dewasa, seperti contohnya diskusi, diskusi kelompok, seminar, atau mengajarkan proyek secara mandiri. Itu lebih eh, mempercayakan diri mereka biar mereka berinisiatif dan menyelesaikan tugas dengan kemampuannya sendiri. Nah, secara analisa mereka. Nah, untuk materi pertama, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.